Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ain Fairani dari program studi biologi kelas biologi 1 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas akhir ujian semester saya di mata kuliah perkembangan hewan yang diampu oleh dosen saya, Ibu Syukriyah MSc. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini adalah gametogenesis. Saya berharap semoga video pembelajaran ini dapat memenuhi tugas akhir ujian semester saya dan dapat bermanfaat bagi yang lain. Gametogenesis adalah proses pembentukan, pembelahan, dan pematangan sel-sel gamet sampai menjadi sel gamet yang siap berperan dalam proses reproduksi yang berlangsung di gonad. Pada jantan, proses gametogenesis ini disebut dengan proses spermatogenesis, sedangkan pada betina, proses gametogenesis ini disebut dengan proses oogenesis. Pada gametogenesis, baik itu spermatogenesis maupun oogenesis, melibatkan dua pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis merupakan proses regenerasi sel. Hasil akhir dari pembelahan mitosis ini adalah dua sel anak identik dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya, yaitu diploid atau 2N. Pembelahan meiosis merupakan proses pengurangan kromosom yang dimulai dari daerah asal primordial germ cells. Proses ini terjadi pada organ reproduksi. Hasil akhir dari pembelahan meiosis ini adalah 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom atau haploid atau N. Gametogenesis ini terdiri dari 4 tahap, yaitu perbanyakan, pertumbuhan, pematangan, dan perubahan bentuk. Tahap perbanyakan atau proliferasi berlangsung secara mitosis berulang-ulang. Gametogonium atau sel induk gamet akan membelah menjadi 2 sel, kemudian 2 sel akan membelah menjadi 4 sel, lalu 4 sel akan membelah menjadi 8 sel, dan seterusnya. Gametogonium ini akan tumbuh membesar menjadi gametosit 1. Gametosit 1 akan mengalami pematangan yang berlangsung secara meiosis. Akhir dari meiosis 1 akan terbentuk gametosit 2, dan akhir meiosis 2 akan terbentuk gametid. Gametid ini akan mengalami tahap perubahan bentuk atau transformasi menjadi gamet. Gametogonium pada jantan disebut dengan spermatogenium, sedangkan gametogonium pada betina disebut dengan oogonium. Gametosit pada jantan disebut dengan spermatosit, sedangkan pada betina disebut dengan oosit. Adapun faktor-faktor dalam proses gametogenesis, yaitu faktor yang pertama adalah sel benih atau sel gamet, adalah sel-sel yang berperan dalam peristiwa reproduksi menjadi bakal turunan selanjutnya. Disebut juga sel benih atau sel kelamin. Pada jantan, sel gamet ini adalah sperma, sedangkan pada betina, sel gametnya adalah ovum atau sel telur. Faktor yang kedua yaitu organ gametogenesis. Pada jantan, organ gametogenesisnya adalah testis, sedangkan pada betina, organ gametogenesisnya adalah ovarium. Faktor yang ketiga yaitu proses pembelahan sel-sel gamet. Gametogenesis ini menyebabkan berbagai variasi genetik. Hal ini karena masing-masing materi genetik separuh berasal dari induk jantan dan separuhnya berasal dari induk betina.
Selanjutnya, mari kita bahas proses spermatogenesis dan oogenesis pada hewan. Proses yang pertama yaitu spermatogenesis. Proses spermatogenesis akan mulai terjadi pada saat hewan mengalami dewasa kelamin. Pada hewan yang baru lahir, spermatogenesis belum terjadi. Spermatogenesis gamet jantan terbentuk dari pembelahan spermatogonium yang merupakan sel diploid atau 2N. Spermatogonium kemudian akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer yang tidak diikuti oleh pembelahan kromosom. Spermatosit primer ini kemudian akan mengalami pembelahan meiosis menjadi spermatosit sekunder, kemudian membelah lagi menjadi spermatid. Pada bentuk spermatid, sel sudah dalam bentuk haploid atau N. Spermatid yang terbentuk kemudian akan mengalami proses diferensiasi yang kemudian terbentuklah spermatozoa. Nah, proses spermatogenesis yang panjang ini itu dibagi menjadi 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap spermatogenesis. Yang kedua yaitu tahapan spermiogenesis. Tahapan yang pertama yaitu tahap spermatogenesis itu dimulai ketika pembelahan spermiogenesis hingga spermatid. Sedangkan tahapan yang kedua yaitu tahap spermiogenesis dimulai dari spermatid menjadi spermatozoa dewasa yang telah mengalami proses diferensiasi. Perubahan dari bentuk spermatid yang berupa sel bulat dengan inti di tengah disertai dengan organel di sitoplasma menjadi sel spermatozoa dan bagian-bagian berupa kepala, leher, dan ekor ini melalui tahapan diferensiasi berupa yang pertama, kondensasi kromatin inti. Yang kedua, pembentukan akrosom yang menutupi lebih dari setengah permukaan inti. Pembentukan aparatus Golgi berubah menjadi akrosom dan akrosom kemudian mengalami kondensasi atau pemadatan membentuk kepala sperma sesuai spesies hewannya. Yang ketiga yaitu sentriol memanjang membentuk ekor dan mitokondria berpindah diikuti sebagian besar sitoplasma. Nah, setiap spermatogonium akan menghasilkan 4 spermatozoa muda. Spermatozoa yang masih muda itu memiliki protoplasmic droplet yang terdapat pada bagian leher yang akan menghilang setelah mengalami maturasi di epididymis. Hal ini yang menjadikan pembeda antara spermatozoa muda dan dewasa. Spermatozoa secara umum terdiri dari bagian diantaranya kepala yang di dalamnya mengandung nukleus, DNA, sentriol, dan enzim-enzim yang berfungsi untuk membantu menembus lapisan-lapisan ovum saat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Leher yaitu bagian yang di dalamnya mengandung mitokondria sebagai tempat penghasil energi yang akan digunakan untuk motilitas yang diperankan oleh ekor spermatozoa. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses gametogenesis yang terjadi pada betina, yaitu oogenesis. Oogenesis merupakan awal dari proses ovulasi. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum di dalam ovarium, dan di dalam ovarium terdapat oogonium atau sel indung telur. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut dengan oogonium. Pembentukan sel telur pada hewan dimulai dari sejak di dalam kandungan, yang berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika hewan mengalami fase dewasa atau pubertas, sedangkan oogenesis itu sudah dimulai dari hewan atau manusia itu masih berada di dalam kandungan, yaitu tepatnya di dalam ovari fetus perempuan atau betina.
Pada akhir bulan ketiga usia fetus, semua oogonium yang bersifat diploid telah selesai dibentuk dan siap memasuki tahap pembelahan. Semua oogonium membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Pada perkembangan fetus selanjutnya, semua oosit primer membelah secara meiosis, tetapi hanya sampai fase profase. Pembelahan meiosis tersebut akan berhenti di fase profase 1 hingga bayi kemudian dilahirkan. Ovariumnya mampu menghasilkan sekitar 2 juta oosit primer dan mengalami kematian setiap hari sampai masa pubertas. Ketika memasuki masa pubertas, kemudian oosit akan melanjutkan pembelahan meiosis 1 yang tertahan di fase profase 1 tadi. Hasil pembelahan tersebut berupa 2 sel haploid. Satu sel yang besar disebut dengan oosit sekunder dan satu sel berukuran lebih kecil disebut dengan badan kutub primer. Pada tahap selanjutnya, oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2. Pada saat itu, oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel, yaitu sel yang berukuran normal yang disebut dengan ootit dan satu lagi sel yang berukuran lebih kecil disebut dengan badan polar sekunder. Badan kutub tersebut kemudian akan bergabung dengan badan kutub sekunder lainnya yang berasal dari pembelahan sebelumnya, sehingga ditemukan 2 badan kutub sekunder. Ootit kemudian mengalami perkembangan lebih lanjut menjadi ovum matang. Sedangkan ketiga badan kutub mengalami degenerasi atau hancur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum. Oogonium ini bersifat diploid dengan 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Oogonium akan memperbanyak diri dengan cara mitosis membentuk oosit primer. Kemudian oosit primer mengalami meiosis 1 yang akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1 atau polosit primer. Selanjutnya, oosit sekunder meneruskan tahap meiosis 2 dan menghasilkan 1 sel besar yang disebut ootit dan 1 sel kecil yang disebut badan polar kedua atau polosit sekunder. Badan polar pertama juga membelah menjadi 2 badan polar kedua. Akhirnya ada 3 badan polar dan 1 ootit yang akan tumbuh menjadi ovum dari oogenesis dari setiap satu oogonium. Bersamaan dengan proses oogenesis, terjadi juga folikulogenesis, yaitu pembentukan folikel. Folikel ini memiliki fungsi sebagai sumber makanan bagi oosit. Folikel juga mengalami perkembangan bersama dengan berkembangnya oosit primer menjadi oosit sekunder. Folikel primer ini berfungsi untuk menyelubungi oosit primer. Selama pembelahan meiosis 1 pada oosit primer, maka folikel primer tersebut akan berkembang menjadi folikel sekunder. Kemudian ketika terbentuk oosit sekunder, maka folikel sekunder juga ikut berkembang menjadi folikel tersier. Pada saat ovulasi, barulah folikel berkembang menjadi folikel yang matang. Proses pematangan folikel dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Pada wanita, walaupun ovarium berjumlah sepasang, akan tetapi hanya 1 folikel yang akan menghasilkan sel telur setiap bulannya. Oleh karena itu, pada umumnya hanya dihasilkan 1 anak saja. Akan tetapi ada sedikit kemungkinan bahwa ada lebih dari 1 ovum yang dibuahi yang menyebabkan adanya individu baru yang kembar. Hal ini terjadi karena ovum yang telah dibuahi membelah menjadi 2 kelompok sel yang akan berkembang menjadi 2 individu yang normal. Ini disebut dengan kembar monozigotik. Kemudian karena 2 buah ovum matang secara bersama
dan mengalami ovulasi. Kedua ovum tersebut akan menghasilkan dua individu, dan ini disebut dengan kembar dizigotik. Oosit juga berkembang diikuti dengan perkembangan organel-organel sel atau komponen-komponen sel dengan fungsi spesifik yang dibutuhkan untuk proses fertilisasi dan perkembangan. Sebagai contoh, beberapa telur mengandung suatu struktur yang disebut dengan granula kortika yang terletak pada permukaan sitoplasma di bawah membran telur. Granula kortika ini berperan penting dalam reaksi fertilisasi. Granula kortika ini dibentuk dari membran kompleks Golgi dan kemudian bergerak ke permukaan oosit. Granula kortikal mengandung glikoprotein atau protein yang terikat pada gula yang berperan dalam reaksi fertilisasi. Oosit yang sedang berkembang juga membentuk suatu selubung permukaan. Selubung ini mengelilingi dan berperan menjamin supaya hanya tipe sperma yang normal yang mampu menembus telur. Beberapa telur membentuk selubung khusus dan ruang sempit antara membran sel oosit dan membran sel folikel. Sel-sel folikel atau mungkin oosit sendiri mensekretkan mukoprotein dan protein serabut atau fibrous protein ke dalam ruangan ini. Selubung yang dibentuk dengan cara ini disebut dengan membran vitelin, seperti ditemukan pada moluska, insekta, amfibi, burung. Sedangkan pada ikan dan mamalia, selubung telur seperti ini disebut dengan zona pellucida. Selubung ini yang akan mengelilingi telur dibentuk dari berbagai sel kelenjar yang terdapat di dalam saluran telur. Selubung tersebut termasuk selubung jeli pada telur katak, putih telur, dan cangkang telur burung. Pada ovarium terdapat folikel-folikel yang mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan oosit. Folikel-folikel ini tertanam di dalam korteks ovarium. Berdasarkan tingkatan perkembangannya, folikel ovarium ini juga dapat dibagi atas 3 tingkatan. Yang pertama, folikel primordial. Yang kedua, folikel yang sedang tumbuh. Dan yang ketiga itu folikel matang atau folikel Gravian atau Gravian folikel. Yang pertama, folikel primordial ini merupakan folikel yang pertama terbentuk, yaitu sebelum lahir di dalam ovarium embrio. Folikel ini terdiri dari oosit primer yang diliputi oleh satu lapis sel-sel folikuler yang berbentuk gepeng. Oosit pada folikel primer berukuran besar, diameternya sekitar 40 mikrometer, intinya besar, letaknya sedikit eksentrik, mempunyai kromatin yang halus dan tersebar, dan mempunyai nukleolus yang berukuran besar. Yang kedua, folikel yang sedang tumbuh. Folikel ini terdiri atas yang pertama, folikel primer yang diliputi oleh sel-sel granulosa yang berbentuk kubus. Yang kedua, folikel sekunder yang mempunyai banyak lapisan sel-sel granulosa. Dan yang ketiga, folikel tersier atau folikel vesikuler yang menunjukkan adanya rongga yang berisi cairan di antara sel-sel granulosa. Folikel yang sedang tumbuh terdiri atas sel-sel folikuler, oosit primer, dan stroma yang mengelilingi folikel. Dalam perkembangannya, sel-sel folikuler berdiferensiasi menjadi teka interna dan teka eksterna. Morfologi dan ukuran folikel yang sedang tumbuh sangat bervariasi, tergantung pada umur folikel tersebut. Waktu oosit primer tumbuh, selapis sel-sel folikuler menjadi kuboid atau berbentuk kubus, dan kemudian membelah secara mitosis membentuk epitel berlapis banyak. Oosit juga menjadi lebih besar dan terbentuk zona pellucida yang merupakan lapisan seluler mengelilingi oosit. Yang ketiga, folikel matang. Folikel matang merupakan folikel yang sudah siap mengeluarkan telur.
Folikel ini banyak mengandung cairan, rongga bertambah besar, oosit melekat pada dinding folikel dengan perantara pedikel atau yang dibentuk oleh sel-sel granulosa. Sel-sel granulosa membentuk lapisan sel-sel yang mengelilingi oosit dan berhubungan erat dengan zona pellucida dan membentuk suatu struktur yang disebut dengan corona radiata. Corona radiata ini menyertai oosit pada waktu diovulasikan dan tetap menempel pada oosit pada saat sperma membuahinya. Untuk beberapa waktu, corona radiata ini tetap pada waktu ovum berjalan di dalam tuba atau oviduct. Nah, ovulasi merupakan peristiwa pengeluaran oosit dari ovarium akibat pecahnya folikel. Oosit yang diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae yang merupakan pelebaran ujung saluran telur atau oviduct. Biasanya hanya satu oosit dikeluarkan oleh ovarium setiap bulan, tetapi ada juga 2 atau lebih oosit dikeluarkan ovarium pada waktu yang sama. Bila 2 atau lebih oosit yang dikeluarkan pada waktu yang sama dan dibuahi, maka terjadi embrio lebih dari satu atau kembar fraternal atau kembar dizigotik. Ovulasi terjadi ketika pertengahan siklus menstruasi sekitar hari ke-14 dari siklus 28 hari. Nah, dari pemaparan video tersebut mungkin dapat diketahui bahwa secara garis besarnya tahapan-tahapan oogenesis dan spermatogenesis adalah sama. Kemudian juga kejadian yang terjadi seperti pindah silang atau crossing over dan distribusi kromosom pada sel-sel anak. Namun, terdapat perbedaan yang cukup penting di antara kedua proses gametogenesis ini. Perbedaan utama antara oogenesis dan spermatogenesis adalah dalam pembagian sitoplasma. Oosit primer membelah pada meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder yang besar dan satu badan polar atau polar body yang kecil. Pada meiosis 2, oosit sekunder membelah menghasilkan satu telur atau ootit yang besar dan satu lagi adalah badan polar 2 yang kecil. Pembelahan sitoplasma yang tidak sama besar pada oosit mempunyai makna yang sangat penting, yakni untuk memelihara material yang dihasilkan pada pertumbuhan oosit. Seandainya terjadi pembelahan sitoplasma yang sama besar pada oosit, maka setiap sel anakan mempunyai sedikit material yang mungkin tidak mencukupi untuk kebutuhan perkembangan embrio. Perbedaan lain antara oogenesis dan spermatogenesis yaitu spermatid mengalami fase diferensiasi atau spermiogenesis untuk membentuk sperma matang, sedangkan pada oogenesis tidak ada tahap diferensiasi atau transformasi dari ootit menjadi telur yang matang. Dengan kata lain, telur hasil meiosis 2 sudah matang atau sudah siap dibuahi oleh sperma. Bahkan ada telur yang diovulasikan sebelum selesai meiosis 2, seperti yang terjadi pada mamalia, yakni telur diovulasikan pada tahap metafase meiosis 2 dan meiosis akan diselesaikan bila terjadi fertilisasi. Transport gamet di dalam saluran reproduksi betina merupakan kerja dari kontraksi saluran tersebut yang diatur oleh sistem saraf pusat, refleks, dan aktivitas hormonal. Sel spermatozoa dalam transportnya terbilang unik karena ditranspor melalui beberapa cairan yang berbeda fisiologik dan biokimiawinya, misalnya cairan testis, cairan epididymis, seminal plasma, cairan vagina, mukus serviks, cairan uterus, cairan oviduct, dan cairan peritoneal. 3 tahapan dalam transport spermatozoa yaitu transport cepat, kolonisasi, dan lambat. Transport spermatozoa di dalam saluran reproduksi betina juga
juga dikontrol oleh hormon oksitosin dan sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Transfer sel telur di dalam oviduct bergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah frekuensi, kekuatan, dan waktu kontraksi dari otot oviduct yang dipengaruhi hormonal, farmakologik, dan mekanisme saraf, cairan luminal yang dipengaruhi oleh arah kecepatan dari gerak kinosilia. Baik, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran tentang gametogenesis kali ini. Saya harap video yang saya buat dan materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua, terutama saya sendiri. Saya mohon maaf apabila saya salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.